Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya di pelajaran matematika. Kali ini membahas tentang regresi linear. Pertama, kita harus paham apa itu regresi linear. Regresi linear adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Ini variabel dependen ini variabel dependen ya, dependen, maaf, dan ini variabel independen, bebas dan terikat. Di dalam analisis, regresi linear itu sendiri adalah sebuah metode statistik untuk menganalisis. Dalam menganalisis ada beberapa poin, ada beberapa istilah. Namanya yang pertama trend data, garis trend data. Trend data di situ adalah kemungkinan ke trend data ini. Trend datanya ngambilnya di sini 1, 2. Garis-garis yang kira-kira mendekati, ini namanya trend data. Ya. Karena pola penyebaran data, kenapa dibuat garis-garis seperti ini? Karena pola penyebaran datanya di sini. Pola penyebaran data. Pola penyebaran datanya tidak garis lurus, sehingga dibuat yang namanya trend data. Nah, ini datanya seperti ini, nggak lurus, sehingga maka ada namanya trend data. Trend data itu nanti data ini dibuat dilinearkan, maka trend datanya linear, dilinearkan, diluruskan ya. Saya hapus lagi. Diluruskan. Ada pertanyaan berikutnya, yaitu apakah ada perkiraan garis yang lain dari pola penyebaran data yang ada? Ayo tanya. Ada. Nanti garis mana yang paling tepat untuk mewakili data pada diagram tersebut? Nah, disitulah nanti kita analisis, mencari yang namanya garis yang paling mendekati semua titik ini, dekat dengan garis tersebut. Yang kecil, yang paling banyak dekatnya. Garis mana? Ini, atau ini? Nah, disitulah ada istilahnya metode garis best fit, menentukan garis best fit. Metodenya namanya kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil adalah suatu bentuk analisis regresi matematis yang digunakan untuk menentukan garis yang paling sesuai untuk sekumpulan data, memberikan demonstrasi visual tentang hubungan antar titik data. Persamaan garis best fit dapat diprediksi menggunakan metode kuadrat kecil dengan langkah-langkah berikut. Langkah-langkah untuk mencari garis best fit. Yang pertama, menentukan persamaan perkiraan garis regresi, Y-topi. Garis bentuk persamaan umumnya seperti ini. Yang harus diingat ini. Ini persamaan Y-topi sama dengan MX plus C. Yang kedua, jika garis melalui dua titik, maka formulanya untuk persamaan garisnya diambil dari ini. Persamaan ini. X1, X min X2, Y min Y2 bagi
Y1 min Y2. Lanjut, setelah ini tahu, dihafalkan saja ini. Y sama dengan MX plus Y. Ini juga dihafalkan, biar nanti dalam proses menghitungnya juga lebih mudah kalau sudah hafal. Yang kedua, menentukan jumlah kuadrat residu atau selisih antar nilai yang diamati. Nah, kurangi Y, kurangi Y topi, lalu dikuadratkan. Nanti kalau dijumlahkan, nilainya yang paling kecil itulah didapat persamaan garis base fit-nya. Lanjut. Contoh, sekarang contoh. Tentukan garis base dari data mengenai uang jajan yang diterima dan uang yang ditabung siswa berikut. Nah, uang jajannya 10.000, siswa nabung 2.000. Uang jajannya 40.000, siswa nabung 11.000, 25.000 dan lain sebagainya. Artinya uang jajan sebagai variabel X dan ini variabel Y atau yang bebas dan yang terikat. Jawab, langsung dijawab. Buat garis seperti ini. Kita buat persamaan. Pertama diambil nilai yang paling tinggi dulu. Di sini yang paling tinggi X-nya berapa? 50.000. Di atas 50 ada. Nah, berarti di sini ambil garis di sini yang di pinggir di sini 50.000. Ya. Buat garis kira-kira jaraknya 50.000. Nah, ini dibagi. Kalau ranknya 10-an berarti bagi 10 sekali 20 bagi 1 2 3 berarti 50 bagi 10 ada 5 1 2 3 4 5 berarti ada 5 garis dibagi rata garis. Dan begitu juga garis Y atau garis atau uang yang ditabung di sini. Cari nilai yang paling tinggi berapa? 2, 15, 7, 10, 5, 14, 8, 11, 2. 15. 15. Nah, berarti 15 di sini. Sini saya cukup sebenarnya. Nah, dilebihkan tidak masalah. Yang penting tidak 10 atau tidak di bawah 15. Ini. Sudah? Setelah itu dibuatlah garis. Titik. Kita baru 10.000 uangnya ditabung 2.000. Sekarang ini di sini 15 ya. 40.000 ditabung 11.000. Setelah itu 25 ditabung apa ini? 25 8.000. 50 ditabung 14.000. 15 ditabung dan seterusnya. Seperti itu. Untuk garis persamaannya seperti itu. Sudah didapat variabel dependennya, maka dari titik-titik ini, titik-titik yang tadi di garis ini, maka dibuat garis kemungkinan garis yang paling cocok. Tarik, oh di sini titik awal, oh ke sini, oh ke sini apa ke sini, bisa dari sini ke sini tarik garis lurus, atau dari sini ke sini, juga. Atau juga bisa dari garis sini tarik ke sini. Ke sini juga bisa. 3 bisa 3, ini 2. Untuk memahami untuk materinya saja 2 saja dulu biar tidak terlalu banyak. 2. Ini 2. Dari sini sudah didapat 2 garis, garis merah dan garis biru. Tarik paling dekat kira-kira dari ujung ke ujung. Artinya nanti ada 2 titik, minimal ada 2
titik awal dan akhir. Kira-kira yang mendekati semua titik ini yang mana nanti diambil. Nah, kita kan nggak bisa memprediksi kalau secara visual seperti ini, tidak bisa memprediksi secara tepat. Apalagi gambar saya jelek, nggak bisa memprediksi atau gambar saya tidak proporsional. Maka tidak bisa diprediksi di gambar secara visual dengan mata. Jadi harus menggunakan hitung-hitungan. Bagaimana menghitungnya? Nah, di sini. Nah, menghitungnya yaitu jika suatu garis melalui dua titik, titik 1 dan titik 2, maka persamaannya seperti tadi yang harus dihafal ini. Kita analisis garis biru dulu, garis biru. Garis biru titik pertama A 10.2, 10.2. Yang B di sini garis biru A titik B. Berarti 45 15. Nah, X masukkan persamaan ini ke sini ditulis. Nah, X-nya diganti X, tidak ada X yang harus dicari. Terus Y-nya X2-nya yaitu X2. Mana X2 di sini? X2 ini 10 kurangi 10. X2 kurangi 10. Terus bagi X1, X1-nya mana? X1 ini 45 kurangi X2 10, Y kurangi 2, X2-nya Y2-nya Y2 ini 2 kurangi 2. Ya, kurangi 2. Dan seterusnya dimasukkan sesuai yang ada di sini. Yang ditulis di sini disesuaikan, dimasukkan. Sehingga didapat X min 10 Y min 2. X min 10 Y min 2. 45 kurangi 10 35. 15 kurangi 2 13. Nah, sekarang masukkan 3 perkalian silang. 35 kali Y 35 Y. 35 kali min 2 min 70. Sekarang 13 kali X 13X. 13 kali 10 min 10 min 130. Maka didapatlah persamaan ini. Ya. Selanjutnya, setelah ini jadi, maka kita ambil yang Y saja. Yang 70 dilempar ke sana. Dilempar ke sebelah. Ini 70 min jadi dilempar ke ini jadi plus. 70 ini dilempar ke sini jadilah sebuah plus. Sehingga di sini 35Y sama dengan 13X. Seperti ini. Ya. Setelah ini masuk, maka Y, kita mencari Y. Intinya kita mencari Y untuk mendapat Y topi nanti. Y 35Y sama dengan 13X min 60. Y sama dengan 13X kurangi 60 dibagi ini 35 turun. Bagi 35. 35 dikeluarkan menjadi 13X min 6. Berarti 1/35 ini dikeluarkan jadi 13 min 60. Jadilah sebuah persamaan untuk garis warna biru. Nah, seperti ini. Sekarang garis warna merah. Garis warna merah ini pertama yang di sini 15 5. Yang di sini ini 50 14. Maka X min 15 seperti tadi dimasukkan seperti tadi, sudah sesuai dengan sama seperti ini. Ya, cuma di sini yang dipakai garis biru, ini yang dipakai adalah garis merah. Yang tadi ini, sekarang ini. Sekarang garis biru ya, yang untuk biru. Perkalian silang seperti tadi. 50 kurangi 15, 35. 14 kurangi 5, 9. Nah, berarti 35 kali Y, 35Y. 35 kali Y, 35Y. 35 kali 5, 100 min 175.
9 kali X, 9X, 9 kali 15, 135. Jadi didapat 175 dikesanakan, dikesinikan menjadi min, menjadi plus. 35 kurangi 9X min 35 plus 175. 35Y sama dengan 9X plus 40 karena 175 kurangi 175 kurangi 135 sama dengan 40. Jadilah Y sama dengan 9X plus 40 bagi 35. Kita keluarkan sepertiga 35-nya menjadi sepertiga X, 9X plus 40. Kenapa kok dikeluarkan? Biar nanti persamaannya sama dengan ini. Nah, ini. Y topi MX plus C. Nah, jadi formatnya harus sama dengan ini. Ya, formatnya harus sama dengan ini. Nah, ini ya. Sehingga didapatlah persamaan garis warna biru. Oh, persamaan garis warna merah. Maaf. Garis warna merah. Sudah, lanjut. Nah, tadi sudah didapat garisnya yang pertama, garis yang warna biru mendapatkan ini. Persamaannya, yang warna merah menjadi ini. Diketahui ini sudah diketahui dari soal tadi 10,2. Berarti Y topi masukkan sepertiga 5X-nya masukkan X-nya 10. 13 kali 10, 130 kurangi 60. 130 kurangi 60 berapa? Terus dibagi 35 hasilnya 2. Nah, begitu juga di sini. Yang dipakai datanya ini. Terus X-nya didapat. Sehingga didapat persamaan ini. Sedangkan sekarang masuk Y. Y 2. 2 kurangi 2 sama dengan 0. Nah, Y topi, Y kurangi Y topi. Ini kurang ini sama dengan 0. Ini juga 11 kurangi 13,4 sama dengan min 2, 14 dan seterusnya. Setelah ini selesai, maka pergi ke sini. Dikuadratkan. Ini dapat hasil ini akhirnya dikuadratkan. Ini yang dinamakan kuadrat. Dikuadratkan Y 0 kali 0 0. Min 2,14 kali min 2,14 4,47 dan lain sebagainya. Hasilnya didapat setelah semuanya ditotal harusnya didapat nilainya 21,67. Dan untuk yang garis merah sama seperti ini. Seperti tadi, sehingga didapat nilainya seperti ini, dijumlahkan di total, didapat 10,38. Nah, garis persamaan mana yang benar? Yaitu persamaan di mana yang nilainya terkecil. Di antara ini mana yang terkecil ini? Merah. Berarti persamaan yang dipakai garis base width-nya ini yang dinamakan dengan garis base width. Tuh. Demikian penjelasan dari saya. Jadi garis base width-nya dari diagram pancar ialah garis merah yang melalui titik C15, 5, D50 dan 14. Persamaannya ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.